Stoikisme, filsafat kuno untuk jiwa yang lelah nunggu chat. Pernah nggak sih, kamu lagi ngopi sore, scrolling HP, terus lihat story mantan yang sekarang udah nikah sama orang yang, ya ampun, rambutnya belah tengah. Kamu langsung mikir, aku kurang apa? Tenang, filsafat punya jawabannya. Bukan yang ribet kayak buku teks SMA, tapi yang ngena kayak chat dari mama. Udah, jangan sedih, makan dulu sana. Hari ini kita bakal bahas stoikisme, filsafat kuno dari Yunani yang ternyata cocok banget buat zaman sekarang. Cocok buat kamu yang suka overthinking, punya trauma masa lalu, kerjaan numpuk, dan saldo tinggal 27.000. Apa itu stoikisme? Stoikisme itu kayak spiritualitas tanpa lilin aromaterapi. Kayak self-help, tapi nggak dijual di toko buku bagian motivasi. Intinya, stoikisme ngajarin kita buat hidup selaras dengan akal sehat, menerima apa yang nggak bisa kita ubah, dan fokus ke hal yang bisa kita kendalikan. Saya ulangi ya, stoikisme akan buat hidup selaras dengan logika, menerima apa yang nggak bisa kita ubah di luar kontrol kita, dan fokus ke hal yang bisa kita kendalikan. Bayangin kamu lagi di angkot, supirnya muter lagu dangdut keras banget. Kamu bisa, pertama, marah-marah dan bikin hidup kamu makin bete. Kedua, atau kamu terima aja, kendalikan diri, terus fokus buka YouTube dan nonton video ini. Nah, pilihan yang kedua itu stoik. Bukan soal jadi cuek, tapi sadar, kalau aku nggak bisa ubah situasi, setidaknya aku bisa ubah sikapku. Itu stoikisme. Sejarah stoikisme gimana sih? Stoikisme dimulai sekitar 300 tahun sebelum Masehi di Yunani. Ada satu orang namanya Zeno dari Citium. Dia seorang pedagang. Suatu hari, kapalnya karam. Semua hartanya hilang. Terus dia nggak bilang, aku miskin, aku sedih. Dia malah bilang, sekarang aku bebas mengejar pengetahuan. Saya sih kalau dompet hilang aja, udah langsung sedih 3 hari 3 malam. Tapi Zeno ini beda. Dia baca buku filsafat, terus mulai ngajar di beranda terbuka di kota Athena yang namanya Stoa Poikile. Dari situlah lahir nama stoikisme. Murid-muridnya makin banyak, sampai akhirnya filsafat ini menyebar ke Romawi. Di sana, kita ketemu 3 jagoan stoik paling terkenal. Pertama, Seneca, penulis, orator, penasihat kaisar. Kayak campuran antara Mario Teguh dan Machiavelli. Kedua, Epictetus, dulu budak, terus jadi guru hebat. Ketiga, Marcus Aurelius, kaisar Romawi, tapi juga tukang curhat lewat jurnal pribadinya. Yes, journaling udah tren sejak abad kedua. Prinsip-prinsip utama stoikisme. Oke, sekarang kita masuk ke inti ajarannya. Ini kayak paket lengkap kebijaksanaan. Nggak ribet, tapi dalam banget. Kita bahas 4 prinsip utama stoikisme. Pertama, dikotomi kendali. Ada hal yang bisa kamu kontrol, ada yang tidak. Bisa kontrol pikiranmu, sikapmu, tindakanmu. Nggak bisa kontrol cuaca, komentar netizen, mantan yang balikan sama mantannya. Jadi, daripada kamu stres mikirin hal-hal yang nggak bisa kamu ubah, mending kamu fokus ke yang bisa. Badai pasti datang, tapi kamu bisa belajar cara bawa payung. Kedua, kebajikan adalah tujuan tertinggi. Jadi orang baik lebih penting dari jadi orang keren. Buat orang stoik, kebahagiaan sejati itu datang dari kebajikan, bukan dari likes di Instagram atau sepatu edisi terbatas. Kebajikan utama, hikmat, wisdom, keberanian, courage, pengendalian diri, temperance, keadilan, justice. Ini bukan jadi superhero, tapi cukup. Gak nyusahin orang lain, dan gak bohong sama diri sendiri. Ketiga, hidup selaras dengan alam. Maksudnya bukan harus jadi Tarzan, tapi sadar bahwa hidup itu berubah terus. Alam punya ritme. Kita cuma perlu menari sesuai iramanya. Kadang hidup itu naik kayak gaji UMR, kadang turun kayak baterai HP. Jangan lawan ombak, pelajari cara berselancar. Keempat, memento mori and amor fati. Ingat kematian, cintai takdirmu. Memento mori bukan horor, tapi pengingat
Waktu kita terbatas. Amor Fati. Cinta pada takdir. Terima semua kejadian, bahkan yang pahit, sebagai bagian dari hidup. Kayak minum jamu. Pahit, tapi bikin sehat. Apa yang terjadi padamu bukan hukuman, tapi bagian dari perjalananmu. Bagian 4. Relevansi stoikisme dengan zaman now. Di zaman sekarang, stoikisme makin relevan. Kita hidup di era kecepatan, notifikasi non-stop, dan ekspektasi sosial yang absurd. Media sosial. Lihat orang liburan ke Bali, tapi kamu lagi cicil utang. Stoik menyarankan, fokus ke hidupmu. Ngapain lihat kehidupan orang lain? Overthinking. Nanti kalau aku gagal gimana? Stoik. Belum terjadi, coba aja. Gagal juga nggak apa-apa, kenapa sudah stres? Cancel culture, drama, gosip, penolakan. Stoik. Biarkan orang ngomong, biarkan saja. Kamu tetap di jalurmu bisa jalan dengan damai. Stoikisme ngajarin kita untuk respon, bukan reaktif. Bukan jadi dingin, tapi jadi sadar. Hidup kadang absurd, tapi bukan berarti nggak punya makna. Stoikisme ngajarin kita buat ngadepin hidup dengan tenang, jernih, dan kuat, meski dunia di luar lagi jungkir balik. Jadi kalau kamu lagi di fase hidup yang kaos, karir nggak jelas, cinta nggak pasti, masa depan kabur, stoikisme bilang, kamu nggak sendirian, tarik napas, fokus ke hal yang bisa kamu kontrol. Kalau video ini bikin kamu mikir, atau minimal bikin kamu senyum waktu hidup lagi berat-beratnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bakal bahas lagi soal cara hidup yang sederhana, waras, dan kadang absurd, tapi penuh makna. It's not things that upset us, but our judgments about them. Epictetus. Dan ingat kawan, mungkin hidupmu belum ideal, tapi kamu tetap bisa hidup dengan idealisme. Sampai jumpa di video selanjutnya.